wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, ini dulu ya, mari kita pahami sama-sama ini. Keberadaan kita di dunia ini diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan. Tujuannya sangat mulia, yaitu apa? Ibadatullah, agar kita tunduk patuh menyembah kepada Allah, merasa rendah di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, merasa serba kekurangan, serba terbatas di hadapan Allah. Sehingga jangan sampai kita merasa lebih di hadapan Allah, merasa bisa segalanya. Kalau itu kita lakukan, sifat itu ada pada diri ini, maka kita sedang keluar dari tujuan penciptaan. Karena manusia diciptakan itu untuk tawaduk. Tawaduk itu karena salah satu bentuk ibadah adalah tawaduk. Kalau ada manusia sombong, berarti dia sedang keluar dari penciptaannya, dari kemanusiaannya. Meski dia bernafas, hakikatnya di hadapan Allah, di sisi Allah, dia sudah dianggap tidak hidup. Meski di dunia ini masih hidup, masih bernafas, namun di sisi Allah dianggap tidak ada, dianggap tidak hidup. Salah satu tujuan ibadah adalah tawaduk, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Kalau sombong berarti orang itu sedang keluar dari esensi penciptaannya, dari tujuan penciptaannya. Meski hidup berarti di hadapan Allah dia dianggap sudah tidak hidup. Nah, Allah ciptakan kita di dunia bukan agar Allah mendapatkan rezeki, bukan agar manusia itu memberikan makan kepada Allah, bukan. Sehingga kita merasa bahwa Allah butuh kita, bukan. Nah, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Karena Allah itu Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu sang maha pemberi rezeki yang maha kuat, lagi maha kokoh. Sekalipun manusia itu kafir semua, Allah tetap kokoh, Allah tetap kuat. Sekalipun manusia itu iman, tetap tidak mengurangi kekuatan Allah. Semua manusia kafir itu Allah tidak akan menjadi lemah, tidak akan begitu. Allah selamanya tetap kokoh, tetap kuat, tetap maha pemberi rezeki. Nah, kita sebagai makhluk butuh rezeki dari Allah, bukan Allah butuh rezeki dari makhluknya. Maka mari kita jalani kehidupan ini, karena yang punya rezeki itu Allah. Kita tidak akan dapat apapun kalau Allah tidak anugerahkan pada kita. Ya, sebagai contoh lagi, hari ini kita inginkan bekerja, punya angan-angan bekerja nanti dapatnya hasil sekian. Ternyata dengan keterbatasan kita, misalkan kita ingin mendapatkan hasil 500.000, ternyata Allah beri hanya 100.000. Keinginan kita dibatasi oleh Allah, hati kita dengan keinginan kita dibatasi oleh Allah. Nah, begitu kok merasa tidak butuh kepada Allah. Harus tanamkan sifat tawaduk, merasa butuh kepada Allah. Ya, merasa butuh kepada Allah, butuh segalanya kepada Allah. Nah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, janjinya Allah, ikuti agama ini secara kafah, jalankan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah secara kafah. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sudah, jangan milih-milih ayat. Jangan milih-milih ayat, jangan milih-milih hadis. Apa yang menjadi perintah Allah sudah tunaikan dengan maksimal. Apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya jauhi secara maksimal. Jangan milih-milih. Oh, nek kaitannya karo ayat wa qulu qaulan sadida, wa qulu qaulan karima, itu saya tidak mau karena saya senangnya muni-muni.
karena saya hobinya gibah, hobinya fitnah, hobinya bohong, wes ayat ini tidak saya pakai. Nah itu berarti milih ayat. Kalau milih ayat, milih hadis, tidak mau kafah, maka hatinya belum tawadu, masih merasa tidak merasa rendah di hadapan Allah, karena masih milih-milih ayat, milih hadis itu, merasa masih punya kekuatan. Kalau Allah tidak berikan kekuatan, dia tidak sadar, dia tidak bisa apa-apa. Nah, maka masih milih-milih ayat sampai Allah katakan, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Manusia itu tidak diberi pilihan ketiga. Kalau Allah dan Rasul sudah buat satu ketetapan, kewajiban manusia hanya sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat, tidak boleh punya pilihan ketiga, pilihan dari dirinya sendiri. Kalau punya pilihan dari dalam dirinya sendiri, ya berarti hatinya tidak tawadhu, dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya pasti tidak selamat. Ya, sedangkan Allah juga perintahkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hidup di dunia ini dengan rendah hati, itu ciri hamba Allah yang maha rahman. Maka ikuti aturan din asilmu ini secara kafah agar hati bisa tawadhu. Itu makna tawadhu di hadapan Allah.